Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back lagi bersama gua di sini Doni Priayi. Jadi hari ini gua nggak bakal bikin review ya, tapi di sini gua akan membandingkan sebuah komik yang lagi hype ya beberapa minggu terakhir, yaitu komik Shiver. Jadi sini gua akan ngebandingin komik Shiver yang versi Indonesia yang diterbitin sama Akasha dengan versi Viz Media. Jadi seperti apa perbedaannya? Buat yang penasaran, yuk langsung kita bahas untuk komiknya. Nah, untuk komik Shiver yang diterbitin oleh Akasha ini, teman-teman banyak banget yang nge-DM gua atau yang komen gua, "Bang, beli Shiver yang versi Indonesia nggak?" Gua pasti beli komik Junji Ito apapun yang dikeluarin sama versi Indonesia ya. Dan versi luarnya juga gua beli ya. Kenapa gua beli dua-duanya? Walaupun gua udah punya yang versi Viz-nya ya, karena gua suka aja, gua suka sama karangan-karangannya Junji Ito ya. Makanya gua beli versi keduanya kayak gitu. Pengen gua lengkapin juga sih yang versi Indonesianya karena udah punya semua kan. Karena kalau gua nggak beli ini juga ya kayak ada yang kurang aja sih. Nah, kita bahas untuk yang pertama ya, untuk di bagian cover. Ini covernya sama aja ya, sama aja, nggak ada yang beda kayak gitu. Cuma tapi bedanya untuk tulisan selected collectionnya dia ditulis di sini, sedangkan si Junji Ito yang di sini Junji Ito Selected Stories tulisannya ditulis di kayak gini teman-teman, ditempel kayak gini. Dan seperti biasa ya, kalau komik Junji Ito versi Viz Media atau yang bahasa Inggris kayak gitu, dia selalu pakai cover yang hardcover kayak gini. Tuh. Tebel teman-teman tuh. Memang untuk harganya memang lebih mahal sih ya dibandingkan sama ini. Ini tuh gua dapetin harganya, gua lupa ya, kalau gua nggak salah 400 ribuan kayak gitu ya, kayak gini. Ini cuma harganya aslinya itu 105 ribu ya. Jadi memang bedanya cukup jauh ya, 4 kali lipat. Untuk spine-nya sendiri ini beda ya. Kalau di versi Inggris dia si hanging balloon di sini covernya. Ya, yang sini dia apa sih yang ini nih? Yang apa sih? Dollhouse ya. Dollhouse dipakai di sini ya. Dan jujur aja untuk di bagian sini ya, tulisan Shiver-nya di sini gua kurang suka karena dia warnanya kuning, nggak begitu kelihatan karena di background-nya ini warnanya warna dominan putih sama abu terang kayak gitu. Jadi nggak kelihatan tulisan Shiver-nya. Ini menurut gua agak ini sih. Si apa namanya itu editornya, pemilihan warnanya agak kurang sih ya. Harusnya kayak gini teman-teman, warna hitam. Tuh, tegas tulisannya, Shiver kayak gitu. Nah, untuk di bagian belakangnya bisa kalian lihat kayak gini. Sama aja sih ya. Di sini ada si long drip-nya itu. Kalau bagian kepalanya dibikin kayak gini jadi lucu teman-teman ya. Malah nggak nyeremin tuh. Tapi ini untuk di bagian gambar-gambar ininya dia pakai UV spot kayak gitu. Sedangkan di sini sama sih ya, UV spot juga tuh kayak gini. Oke, itu di bagian covernya yang paling kelihatan ya. Yang kedua adalah di sini untuk versi Indonesia dia pakai jaket buku kayak gini yang gua sebenarnya kurang suka ya, karena bakal mengganggu pengalaman kita pas bacanya. Dan di bagian sini gua suka sih ya. Kayaknya untuk komik-komik yang zaman-zaman sekarang ya, dia niru-niru PGI ya. Karena untuk di bagian belakangnya atau cover dalamnya dia lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak ada apa sih, shimmer-shimmer kayak gitu teman-teman tuh. Wah, keren sih tuh. Artistik banget kan. Sedangkan di bagian ini nggak ada ya, nggak ada kayak gini. Dan di komik ini juga dia nggak ada halaman warna tuh. Jadi memang nggak ada halaman warnanya di bagian komik Viz. Sama seperti ini juga nggak ada halaman warna ya. Tuh, cuma dia dapat ini teman-teman. Dapat bookmark. Aduh. Dapat bookmark kayak gini. Nah, di bagian belakangnya paling dia nulis kayak gini ya. Bedanya ya, kayak ada katalog seri dia yang lainnya. Sedangkan di sini dia nggak ada. Tuh, yang nggak ada kayak gitu teman-teman. Nah, perbedaan selanjutnya ini kelihatan banget bedanya ya. Kita bakal lihat. Nah, untuk di bagian pertama kayak gini teman-teman ya. Untuk halaman pertama ada kayak artsnya si hanging balloon ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman yang kelihatan banget. Jadi di sini tuh kita mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 cerita ya, kompilasi. Jadi cerita 10 cerita pendek yang digabung jadi satu kayak gini teman-teman di satu komik ini. Dan
dia ada daftar isinya. Daftar isinya yang menurut gua sangat kepake banget, teman-teman. Jadi daftar isinya ini kepake banget karena memang untuk komik-komik yang tipenya kayak gini, yang cerita-cerita pendek yang di cerita-cerita yang terpisah kayak gitu digabungin dari satu buku, memang kita perlu yang namanya daftar isi. Karena suatu saat kalau kalian pengen baca, gue pengen baca lagi dong cerita Shiver kayak gini, jadi gue tahu halamannya, halaman 43 kayak gitu kan. Kalian bisa langsung cari dengan mudah ya, halaman 43 kayak gini. Nah, di sini teman-teman. Halaman 43 kayak gitu, Shiver. Kenapa kalian bisa cari dengan gampang? Karena di setiap halamannya tuh, kalian bisa lihat nih, di setiap halaman itu ada nomor halamannya, teman-teman. Tuh. Jadi memang tipe-tipe komik yang cerita-cerita pendek kayak gini, misalnya kayak cerita Doraemon lah, cerita apalah, itu memang perlu ya. Daftar isi itu memang kebantu banget. Dan di sini dari awal sampai akhir, teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ada daftar angkanya, halamannya. Kalian bisa lihat ya, tuh. Jadi ini benar-benar kepake banget, teman-teman. Sedangkan untuk di Shiver yang versi Indonesia ini, kita lihat apakah dia ada tuh. Awalnya seperti ini ya. Kayak gini, kita lihat. Ada, teman-teman. Halaman daftar isinya ada. Tapi kalian bisa lihat nggak ada sama sekali halaman ininya, teman-teman. Tuh, kosong. Jadi apa maksudnya Bang Misi? Jadi ini artinya editornya males. Karena ini kalian bisa lihat ya, komik ini tuh dia panelnya kebanyakan nggak ada yang kayak full kayak gitu. Jadi dia punya banyak space di bagian bawah. Tuh. Paling ini kan. Nah, kalau yang lain tuh rata-rata ya, kebanyakan tuh ada space kosong yang bisa sebenarnya ditulis sama angka, cuma dia males aja nulisnya. Tuh, gua nggak tahu entah dia males atau memang dari sana nggak dapet atau gimana, tapi ini menurut gua fail banget sih ya editornya ya. Karena untuk komik yang genrenya seperti ini, yang ceritanya beda-beda kayak gini, ini bener-bener kepake banget kalau kalian pengen cari cerita yang lain. Misalnya kalian pengen baca House of Puppets kayak gitu, kalian nggak bisa nemunya, nyarinya. Jadi emang ini daftar isi sebenarnya nggak berguna, nggak bermanfaat, buang-buang space aja kayak gitu, teman-teman. Ini yang gua nggak suka sih sama komik-komik Indonesia. Perbedaan selanjutnya dari komik Shiver yang versi ini adalah penamaan judulnya. Nah, ini judulnya itu beda ya, tapi intinya sebenarnya sama sih ya, cuma ganti nama judulnya aja. Nah, kita bisa lihat ya, kalau yang versi luar itu Shiver, judulnya Shiver, tapi yang versi Indonesia diganti sama The Chill. Tapi intinya sama sebenarnya ya. Yang lainnya juga ada yang beda ya, kayak Hanging Balloon. Kalau yang versi Indonesia Hanging Balloon ya. Kalau yang versi Inggris dia Hanging Blim namanya. Dan yang beda juga adalah di yang cerita yang manusia yang jadiin boneka itu, di sini namanya adalah Marionette Mansion. Yang di sini namanya House of Puppets. Dan yang lainnya adalah My Dear Ancestor, di sini Honored Ancestor. Dan cerita yang terakhir itu kalau yang versi Indonesia yang cerita tentang minyak itu Glyceride. Kalau yang versi Inggris tuh Grease ya. Tapi untuk jumlah ceritanya sama ya, semuanya 10 cerita atau 10 judul kayak gitu. Nah, untuk sensor sendiri kayaknya nggak ada yang disensor deh ya, karena di sini juga nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu kan. Itu kalau sepenglihatan gua ya, karena gua juga nggak bakal bisa ngecek satu-satu halamannya. Kurang kerjaan banget gua ya kalau ngecek satu-satu disamain sama yang ini ya. Kalau gua lihat sih kayaknya nggak ada sensor ya. Tapi kalau seandainya kalian nemuin ada sensor di komik ini atau di komik yang ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, jadi sekian ya perbandingan gua tentang komik Shiver yang versi Indonesia sama yang versi Inggris. Menurut gua apakah keduanya layak? Menurut gua kalau kalian penggemar Junji Ito, keduanya layak buat kalian beli ya. Karena yang versi ini untuk kertasnya dia lebih premium. Dia pakai book paper yang tebal kayak gitu, teman-teman. Nah, ini komik Fish ini kalau kalian beli ya, dia book papernya itu benar-benar halus, licin kayak gitu. Kalau kalian pegang kayak gini ya, terasa bedanya kalau kalian bandingin sama yang versi Indonesia, yang mana dia book papernya kasar. Tuh, kalau kalian raba kayak gini dia kasar kayak gitu, teman-teman. Yang ini halus, licin kayak gitu, teman-teman ya. Dan kalau yang versi gini ya, dia kalau kalian pegang kayak gini, dia hitam. Tuh, ada bercak-bercak hitamnya di tangan gua tuh.
karena dia nggak nyatu secara sempurna book papernya kayak gini. Kalau yang ini teman-teman, yang versi licin ini kayak nyatu 100% sama kertasnya. Ini benar-benar bagus banget, licin kayak gitu teman-teman. Jadi memang keduanya layak banget kalian koleksi. Beli yang versi ini boleh, versi ini juga boleh. Tergantung sama keuangan teman-teman ya. Kalau kalian punya duit lebih, gua saranin beli yang Shiver ini sih, karena dia tampilannya lebih gagah, lebih keker dan lebih collectible karena dia udah pakai hardcover ya. Tapi ini juga udah bagus sih ya, karena memang cerita di Shiver ini menurut gua adalah salah satu kompilasi terbaiknya Junji Ito. Apalagi kalau kalian yang baru mau mulai baca Junji Ito, ini sangat gua saranin ya. Shiver ini benar-benar bagus banget dan pasti kalian tertarik sama Junji Ito, pengen beli komik yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu review komiknya si Shiver ini seperti apa, gua udah review juga versi yang Viz Media, karena sama aja isinya, nggak ada yang beda ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama review komik Shiver ini, kalian bisa nonton video gua sebelumnya yang ini. Oke? Oke teman-teman, jadi sekian perbandingan komik hari ini ya tentang Shiver versi Indonesia sama versi yang Inggrisnya. Semoga bisa menjadikan pertimbangan buat kalian yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.